Kualitas basket Indonesia sangat meningkat akhir-akhir ini. Selain liga profesional yang semakin panas dan kompetitif, Indonesia juga akhirnya memiliki harapan untuk bersinar di panggung internasional dengan banyaknya talenta yang berpotensi untuk masuk timnas. Terlebih lagi, dengan segala kesuksesan dari pemain-pemain hebat kita di Amerika Serikat, Indonesia semakin dekat untuk mewujudkan salah satu mimpi terbesarnya, yaitu memiliki pemain yang dapat membentangkan bendera merah putih di Liga NBA. Apa saja yang mereka alami dan mampukah mereka untuk terus meningkatkan potensinya hingga dapat mendominasi NBA nanti? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Derek Michael Xaviero, pemain lokal Indonesia kita ini bersama tim basket kampusnya di Amerika Serikat, yaitu Grand Canyon University atau GCU, berhasil mencatatkan sejarah baru pada tahun ini. Setahun yang lalu, mereka berhasil merebut kursi untuk bertanding di turnamen nasional NCAA atau yang sering disebut dengan March Madness. Sayangnya, Grand Canyon langsung kalah di ronde pertama karena rekor menang kalah mereka pada musim reguler hanya 24-12 saja. Sehingga mereka tidak mendapatkan posisi yang cukup tinggi di turnamen ini dan harus berhadapan langsung dengan skuad Gonzaga yang jauh lebih kuat pada saat itu. Derek pun absen sepanjang musim 2022-2023 karena mengalami kebocoran pada paru-parunya. Namun, tahun ini berbeda untuk Derek dan GCU. Mereka bermain jauh lebih dominan khususnya di wilayah kampusnya, yaitu Western Athletic Conference atau WAC. Rekor menang kalah mereka meningkat drastis hingga 29-4 dan merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah kampus. GCU juga tidak pernah kalah di semua 16 pertandingan kandangnya, sangat dominan. Dengan rekor tersebut, Derek dan GCU berhasil memenangkan gelar juara musim reguler untuk pertama kalinya. Tak sampai di situ saja, mereka juga terus bermain ganas di turnamen WAC. GCU berhasil masuk hingga babak final dan mereka akhirnya keluar sebagai juara di turnamen ini dengan mengalahkan University of Texas at Arlington dengan skor akhir 89-74. Dengan kemenangan ini, mereka secara otomatis lolos ke March Madness tahun ini. Secara teknis, musim ini dihitung sebagai tahun pertama Derek meski ia sudah bergabung sejak tahun lalu. Hal tersebut dikarenakan cedera Derek yang menjadikannya sebagai pemain redshirt, sebuah istilah sekaligus status untuk atlet yang absen setahun penuh, namun masih berkesempatan untuk bermain selama 4 tahun sesuai aturan NCAA. Dan pada tahun pertamanya ini, Derek mendapatkan kesempatan untuk bermain hingga 13 kali, dan semua itu berakhir dengan kemenangan Grand Canyon. Ia mencatatkan rataan 1,8 points dan 2,1 rebounds per game, dengan waktu bermain hanya 3,9 menit per game. Catatan tersebut memang terlihat buruk untuk seorang atlet basket. Namun ingat, Derek baru saja sembuh dari cedera paru-parunya yang parah dan ini baru musim pertamanya. Sebagai pemain Indonesia, hal tersebut sudah terlihat sangat luar biasa. Ia sempat kesulitan untuk bernafas maupun berjalan, dan kini ia telah bangkit dan ia berhasil melakukan ini. Oh, beautiful pass to DMX. Long rebound. Weaving his way, right hand, that's stopped by DMX. Oh. Ball for the trailer, no, rebounded by DMX. Goes up and slams it home. Offensive board and the Derek masih bisa terus bersaing dan memberikan yang terbaik di level tertinggi. Ditambah lagi, Derek mencatatkan akurasi field goal hingga 56,3%, sangat efisien untuk pemain tahun pertama. Dan pada tanggal 28 Desember 2023, Derek mendapatkan kepercayaan yang besar dari pelatihnya. Ia dimainkan selama 25 menit, jauh lebih banyak dari rataan waktu bermainnya. Tentu saja ia langsung memberikan performa yang sangat solid. Ia mencetak double-double dengan 12 points dan 12 rebounds, dilengkapi dengan 3 assist. Sebanyak 5 dari 8 tembakannya berhasil masuk, yang artinya akurasi field goal-nya mencapai 62,5%. Dalam pertandingan itu, Derek dan GCU membantai Universitas Bethesda dengan skor 124-74, berjarak 50 poin. Dengan posisi dan rekor Grand Canyon saat ini, Derek akan mendapatkan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya melawan kampus-kampus hebat lainnya di March Madness atau NCAA Divisi 1 tahun ini. Derek juga masih berusia 20 tahun, dan dengan tinggi badannya yang setara dengan pemain forward di NBA, masih banyak waktu baginya untuk berkembang hingga menjadi pemain yang jauh lebih hebat. Ia sudah berada di tim yang tepat, tinggal menunggu waktu saja. Di sisi lain, pemain timnas naturalisasi kebanggaan Indonesia, Marques Bolden juga berhasil membuktikan bakatnya untuk kembali bermain di NBA. Sebelumnya, ia sempat membela Cleveland Cavaliers pada 2020 dan Milwaukee Bucks pada 2022 lalu. Ia sempat dilepas pada saat itu, namun Bucks mengontrak Bolden lagi sebelum musim 2023-2024 ini dimulai. Awalnya, Bolden hanya mendapatkan kontrak tanpa jaminan dari Bucks untuk bermain bersama mereka pada musim reguler.
Namun akhirnya Bucks mengubah kontraknya menjadi kontrak dua arah atau two-way contract, sehingga Bolden dapat membela Bucks sekaligus tim afiliasi Bucks di Liga NBA G League, yaitu Wisconsin Herd. Dan akhirnya pada 18 November 2023, Bolden resmi kembali menginjakan kakinya di lapangan dalam pertandingan Bucks melawan Charlotte Hornets dan menjadikannya sebagai warga negara Indonesia pertama yang bermain di NBA. Luar biasa. Meski performanya di NBA masih belum maksimal, namun dalam 18 pertandingan bersama Wisconsin Herd di NBA G League, Bolden bermain dengan sangat solid dengan rataan 13,7 points, 9,1 rebounds, dan 1,7 blocks per game dengan waktu bermain selama 25,3 menit per game. Catatan tersebut terus meningkat dari musim-musim sebelumnya. Saat bersama Cleveland Charge, tim afiliasi Cavaliers pada musim 2020-2021, Bolden hanya mencatatkan rataan 9,2 points dan 7,5 rebounds per game saja. Dan saat bersama Salt Lake City Stars, tim afiliasi Utah Jazz pada musim berikutnya, rataan poinnya hanya mencapai 12,3 points per game. Bolden pun konsisten dalam memberikan performa yang maksimal bersama Herd. Di pertandingan kedua Bolden bersama mereka, ia langsung mencetak double-double dengan 19 points dan 10 rebounds. Bolden kembali mencetak double-double pada 22 November dengan 17 points dan 11 rebounds melawan Sioux Falls Skyforce. Dan pada 1 Desember, ia bermain dominan dengan mencetak 20 points, 9 rebounds, dan 2 blocks melawan Motor City Cruise. Dan tak hanya itu, Bolden pun pernah memiliki momennya sendiri, di mana pada 15 Desember 2023, ia melakukan ini. Wigginton, crossover, floater, tipped in by Marquise Bolden, and the Herd have won in overtime. Dengan waktu tersisa 1 detik di babak overtime, Bolden berhasil mengunci kemenangan Herd dengan melakukan putback buzzer beater yang membuat mereka menjadi unggul 3 poin atas Grand Rapids Gold yang berisi pemain-pemain muda unggulan Denver Nuggets, sang juara bertahan NBA. Namun pada 8 Januari lalu, Bucks memilih untuk memutus kontrak Bolden bersama mereka. Namun hal tersebut bukan berarti Bolden tidak bisa bermain di NBA ataupun G League musim ini. Catatannya yang bagus bersama Herd membawanya menuju tim baru pada Februari lalu, yaitu Charlotte Hornets. Bolden dan Hornets menyetujui kontrak 10 hari pada 20 Februari 2024. Tak lama kemudian, kita semua mendapatkan kabar baik jika kontrak Bolden bersama Hornets diubah menjadi kontrak dua arah pada 2 Maret lalu. Semua hal tersebut semakin menjawab mengapa Derek dan Bolden akhir-akhir ini jarang bergabung dan bermain di ajang-ajang yang diikuti oleh timnas. Meski begitu, ini merupakan suatu momen yang baik untuk basket Indonesia, karena mereka berdua dapat bermain dan mengembangkan potensinya masing-masing di Liga Basket teratas Amerika Serikat. Dengan segala bentuk perjuangan dan kerja keras, mimpi Derek dan Indonesia untuk masuk hingga mendominasi NBA mungkin menjadi kenyataan dalam beberapa tahun mendatang. Begitu pula halnya dengan Bolden. Meski kontraknya hanya berstatus dua arah, ia tetap memiliki banyak kesempatan untuk membuktikan dirinya hingga menjadi cadangan yang solid untuk tim NBA manapun. Apalagi usia Bolden masih terbilang cukup muda, yaitu 25 tahun. Program basket kita sudah sangat membaik. Buktinya, selain medali emas SEA Games yang sudah kita dapatkan baik putra maupun putri, sudah banyak anak muda serta pemain lokal yang bisa bermain serta berkontribusi baik di liga-liga luar negeri juga berkat hal tersebut. Semoga dengan perjalanan Derek dan Bolden menuju kesuksesan di Amerika Serikat, serta pemain-pemain lokal kita yang bermain di luar negeri dapat membuka pintu bagi talenta lokal lainnya untuk terus menggapai mimpinya dan menjadi salah satu dari yang terhebat hingga masuk ke NBA. Sudah saatnya bagi basket Indonesia untuk naik ke level yang lebih tinggi. Tinggal menunggu waktu saja, mimpi Indonesia untuk mendominasi NBA pun akan menjadi kenyataan. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Tahun baru isi Sportswear lagi promo 100.000 doang per setel. Kualitas dijamin terbaik, full print, jahitan rapi, 100% polyester, nyaman pol. Dari ukuran bayi sampai jumbo ada semua, gak usah takut kekecilan atau kebesaran. Kalau ada yang cacat, langsung kami ganti 100%. Kepuasan pelanggan nomor 1. Custom jersey olahraga apapun cuma mulai dari 100.000 per setel di Isi Sportswear aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.